Belum tentu kan? Kalau saya minimum yang saya tawarin 100 orang, pasti ada yang beli nggak? Nah sekarang kalian ngerti, bahwa konsep jualan nggak relevan kalau kalian nggak bisa sistem massal gitu loh. Live TikTok, sekali live 100 orang, pasti ada yang beli nggak? Pasti. Kemarin LOP 400 orang, pasti ada yang beli nggak? Ada, ya itu. Cara jualan itu cuma bisa ditempuh kalau kita sekali ketemu orang masalahnya. Sampai sini dulu paham? Sedangkan orang per orang, kalau cuma sehari cuma bisa 2 orang, besok cuma 4 orang, itu nggak bisa pakai gaya jualan. Udah jelas tuh nggak bisa. Pasti mentok di harga lah, mentok di semua lah. Karena jualan itu saya belum pernah lihat 2 hari ini nawarin 4 orang pasti ada beli. Nggak usah coba kasih diskusi, mau jual baju aja kalau nawarin cuma 4 orang pasti nggak ada yang beli. Setuju? Makanya kita harus pindah namanya prospek, bukan jualan. Makanya kalian gagalnya banyak. Tapi kalau coba kalian konsep kelebihan keunggulan produk, jual testimoni, tapi sekali yang benar 100 orang, saya jamin pasti ada yang beli. Pasti tuh. Tapi kalau satu hari cuma 2 orang, 3 orang, nggak mungkin. Makanya nggak bisa pakai ilmu jualan kalau nggak bisa masak. Sampai sini sekarang masuk akal? Kenapa gagal? Kenapa susah? Masuk akal? Karena nggak usah suka kasih diskusi, kalian cuma kasih uduk aja, cuma nawarin 3 orang sehari. Mungkin pasti ada yang laku. Masuk akal? Oke, sekarang kita akan pindah kenal dunia satu lagi, namanya prospek. Nah ini yang baru kalian harus hafal, harus terapi, harus paham. Kalau nggak paham, tunjuk tangan. Oke? Oke, ini baru contoh beneran. Tes. Ibu, saya mau contoh. Jangan disuruh nyanyi, Ibu. Contoh, nanti apa yang saya tanya ibu jawab seperti biasanya. Tulis nih, nomor 1 dalam prospek harus menguasai percakapan. Ayo kita baca sama-sama. Nomor 1 adalah menguasai percakapan. Itu prospek. Lihat nih, ibu namanya siapa? Ani. Ibu Ani, usia 61 tahun. Udah punya cucu belum? Mau 4. Anak ada berapa? Anak 3. Yang paling gede itu Umur kelahiran 91 juga 35 ya? 34? 34 tahun? Ya. Cowok atau cewek? Cewek cowok. Oh jadi yang pertama cewek? Iya. Kerja apa? Sekarang di programmer di Bank Maybank ya? Iya. Oke, stop. Selama saya ngobrol sama Bu Ani, siapa yang menguasai percakapan? Bu Ani. Ayo, siapa yang setuju Bu Ani yang menguasai percakapan? Tunjuk tangan. Oke, yang setuju saya menguasai percakapan. Nah, kenapa saya menguasai percakapan? Jawaban betul adalah saya menguasai percakapan. Siapa tadi yang bertanya? Betul. Menguasai. Bagaimana cara menguasai percakapan? Dengan bertanya. Karena waktu saya tanya, otak nggak akan bisa lawan selain jawaban dari pertanyaan. Pinjam. Nama? Jumiati. Usia? 39 tahun. Anak ada? Berapa? Wih. Produktif ya. Stop. Lihat, waktu saya tanya ke Ibu Jumiati, otak nggak akan bisa tahu apapun selain jawaban dari pertanyaan saya. Ngerti ya? Asli mana? Sungai Kakap. Berapa jam itu ke sini? Setengah jam. Ya. Waktu saya tanya, otaknya nggak akan bisa lawan apapun selain mikirin jawaban dari pertanyaan saya. Kalau besok saya mau nanya mulai diarahin, saya bisa setel semua. Beda orang dagang tidak banyak nanya, orang dagang banyak ngomong. Ini bisa ini bisa itu, kalau ini sakit ini bisa itu. Ngerti ya? Sedangkan orang prospek dan banyak ngomong. Jadi rumus di prospek nomor 1 adalah bukan menguasai percakapan. Bagaimana cara menguasai percakapan? Dengan bertanya. Sampai sini dulu semua Pak. Sedangkan kalian selama ini, kalian yang dikuasai sama prospek. Selama ini kalian dikuasai sama prospek. Pinjam bujuk. Ini
kalian selama ini dikuasai sama prospek. Saya buktiin. Ibu, suka kasih sama apa? Lengkap kan ceritanya? Batasan saya lagi nanya aja, ibu mau jawab pendek, lengkap, enggak. Suka kasih sama apa? Regenerasi sel, satu yang memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh, melancarkan. Stroke bisa sembuh nggak? Stroke tidak bisa sembuh. Diabetes? Diabetes tidak bisa sembuh. Jantung? Tidak bisa. Kenapa ibu ngomong gitu? Iya. Ya kenapa? Kalau bisa sembuh, tentu dokter sudah menciptakan semua obat yang bisa menyembuhkan. Dokter aja tidak bisa menyembuhkan dengan. Jadi ibu taruh di sosial media buat apa? Kita kan edukasi selama ini. Iya, edukasi apa kalau nggak bisa sembuh? Sel-sel yang rusak diperbaiki, mengurangi apa? Ya saya tanya sekarang, kalau om saya stroke bilang ini bisa sembuh nggak? Kalau nggak saya nggak beli. Tidak apa-apa, memang tidak bisa Oh ya udah, oke. Respon yang sangat buruk itu teman-teman harus tahu dulu. Makanya NDO ini sangat penting. Saya nggak tahu kalian tuh siapa yang training, tapi ini respon yang sangat buruk. Kalau lu share nggak ada manfaatnya, ngapain lu share? Anda setuju nggak? Ibu kemarin terus aja. Ya, wajar. Oke, lanjut teman-teman ya. Boleh mic-nya siapa lagi? Buka yang saya tahu di sini. Sudah kasih saudara. Ibu dengerin NDO nya, jadi ibu paham. Sudah kasih saudara. Itu bergerak di sel, Pak. Sel, Usus-usus. untuk melancarkan bersih-bersih untuk usus, Di kaki. makanya untuk Harganya berapa? Ya, Harganya. harganya 1.800.000. Kalau stroke bisa nggak? Minum sebuah sih. Ya bisa sih, Pak, istilahnya. Kalau diabetes? bisa juga. Kalau sudah kasih harganya berapa? Saudara sih 1.950.000 yang Oke, stop. Siapa yang kuasai? Siapa yang menguasai percakapan? Hah? Orang itu? Kenapa? Oh saya. Kenapa saya menguasai? Nah sekarang kalian ketik. Jadi kenapa kalian susah closing? Karena prinsip prospek pertama adalah menguasai percakapan. Sedangkan kalian selama ini nggak menguasai prospek. Prospek yang menguasai kalian. Makanya lihat deh permainannya susah. Harga berapa? Stroke bisa sembuh nggak? Jantung? Kalau ginjal? Ngerti ya? Kalau usus bisa buat apa? Lu ikutin itu, lu mati. Ngerti ya? Dia mau ikutin saya aja, maka mati. Ibu yang paling kacau. Ibu bukan ikutin lagi, ibu hancurin. Nah itu ibu yang paling hancur. Dari semua ini salah satu ibu paling hancur. Nggak apa-apa, tapi harus dibenahi. Nggak bisa ibu nantang kayak gitu loh prospek. Jawaban yang paling buruk. Nggak bisa sembuh kalau ini bisa regenerasi. Nggak ada yang peduli ibu ini bisa apa. Ngerti ya teman-teman ya? Cuma bukan itu. Yang kalian harus ngerti adalah menguasainya. Kita nggak bisa ditanya, kita yang nanya. Itu kan prinsip pertamanya dalam prospek. Kalian harus ngerti, uang, energi. Uang itu adalah sebuah energi yang diciptai oleh manusia. Yang lain Tuhan tuh yang buat. Makanya sifatnya uang jelek. Ngerti ya? Karena manusia kuat. Kita rela bunuh adik kandung demi uang. Ngerti ya? Rela bunuh ibu kandung demi duit. Nah ini nyata nih, ngerti ya? Jadi uang itu bayangin, saya mau prospek ibu, saya mau pindahin uang ibu 21.600.000 ke saya, betul? Betul? Betul ya? Saya harus kuasai dia dari awal sampai ending, percakapan apapun. Sedangkan kenapa kalian susah closing? Karena kayak tadi, prospek yang menguasai. Ngerti ya? Subarasi bisa buat apa? Lu jawab, lu cuma sih? Kalau stroke bisa sembuh nggak? Kalau diabetes, harga berapa? Lama sih lo kalah, itu yang tadi ibu cerita. Ibu dikuasai prospek, nggak mungkin uang pindah, ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya? Makanya rumus pertama prospek adalah, ayo ngomong semua mulutnya, ayo. Itu harga mati, itulah prinsip nomor satu prospek. Contoh, tanya ke saya dan dia, sudah kasih bisa kita. Kan gitu kan? Kalian kan ngekos, bentuk suka kasih, ada yang nanya, bunda itu apa? Kan gitu ya? Nah sama, banyak kan? Lu tahu nggak? Subarasi itu apa? Kok lu tahu nggak?
Saya pos terima kasih. Bapak ceritanya Bapak tertarik. Bapak pasti tanya kayak gitu, bukan lu tahu nggak? Saya ngepost kok. Ulang. Bapak tahu nggak? Udah nggak ada yang tahu. Saya post manfaat Subakasi. Kan Subakasi Gold lagi banyak bannernya, betul? Saya post di sosmed saya. Bapak teman saya. Pasti Bapak mau kepo tuh apaan sih? Nah Bapak tanya lah ke saya. Kayak tadi saya nanya Bapak, Pak, Subakasi sama Bapak kan Bapak yang post. Silakan tanya lagi. Subakasi untuk apa tuh bro? Yang aktif. Nah itu, kayak gitu tuh. Biasa pertanyaan sehari-hari tuh kayak gitu. Kalau saya otak jualan, saya akan jawab seperti yang kalian lakuin. Regenerasi sel, ini bagus buat diabetes, pasti gitu. Itu orang jualan kayak gitu. Orang prospek nggak bisa, karena rumus prospek nomor 1 tadi apa? Maka saya tidak mau ikutin game ini, maka saya akan jawab. Tadi Bapak ulang boleh, sekali lagi tanya. Sekali lagi. Subakasi yang fokus tinggi itu untuk apa aja bro? Oke, sebelum saya jelasin, boleh nggak saya tahu Bapak ada keluhan apa ya? Kebetulan saya ada keperluan stroke nih. Udah stroke? Berapa lama sih? Sudah 5 tahun. Udah 5 tahun? Udah berapa tahun? Sudah hampir. Oke, saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Takut kepanjangan. Saya harus jelasin satu-satu ke Ibu. Anda lihat nggak waktu dia tanya saya, cara saya balas? Bisa lihat nggak? Karena saya nggak dagang. Ngerti ya? Saya prospek. Saya nggak dagang. Orang dagang fokus banget jelasin barangnya. Anda setuju? Oh ini bisa ini bisa ini bisa ini, kelebihannya ini, keunggulannya ini. Ini orang dagang kayak gini. Kalau orang prospek sangat fokus bukan sama barang yang mau dijual, siapa yang kita mau tawarkan. Itu bedanya. Sampai sini jelas? Sampai sini dulu jelas? Oke, jadi nomor 1 saya ulang, menguasai percakapan. Jadi selama kalian tidak menguasai, tidak bisa dibilang prospek. Itu bedanya sama pedagang ember, bakso di kaki 5 sama kalian sama aja. Datang, misi Pak, saya mau pusat kami coba bisa ambil CGR, DHI, JKR. Stroke bisa sembuh, diabetes bisa sembuh, ini bisa sembuh. Nanti lanjutnya kayak ibu nih. Wah, kalau semua sembuh, rumah sakit sepi lah. Ngomongnya kayak gitu-gitu sembarangan nanti ya. Sedangkan orang prospek gak mungkin ngomong kayak gitu. Sampai sini dulu, bisa bedain? Bisa. Jadi nomor 1 menguasai percakapan. Maka ketemu prospek 10-15 menit hanya ngobrol tanpa tendensi menawarin, tanpa tendensi menjualan. Ngobrol tapi kalian yang buka obrolan, kalian yang menguasai percakapan. Semua bisa? Bisa nggak? Kalau saya tahu nyampe ke Pontianak, hal apa yang saya harus makan? Kuliner tuh. Satu apa? Pecel di Pontianak kan? Bapak sehat? Ini di Madiun apa Pontianak? Makan pecel, ngapain sih di Pontianak makan pecel? Bubur ikan. Saya tadi pagi makan itu. Bubur pedas. Cai kue. Oke, apa lagi yang saya harus makan? Nasi telur. Oh, nasi telur dulu. Udah saya makan biasa banget. Oke, bisa ya. Jadi saya datang ngobrol apa aja, tapi saya menentuin percakapan, saya menguasai percakapan tanpa ada tendensi jualan atau menawarin. Semua bisa. Semua bisa nggak? Jadi lu duduk, lu yang nanya. Makan apa sih hari ini? Kalau nggak teman-teman reuni duduk ngomongin orang. Si ini apa kabar ya? Teman kita yang melakukan stroke lo itu, tahu nggak? Kan gitu-gitu kan? Jadi tapi kita yang buka topiknya, kita yang kuasai percakapan, itu udah masuk bagian dalam prospek. Sampai sini dulu, semua paham? Kalau nggak paham, ngomong ini training lu boleh nanya. Kalau LOP nggak bisa nanya. Oke, lanjut. Saya udah ngobrol sama orang 10-15 menit. Dia responnya baik. Ada orang nggak bisa dikuasai, teman-teman harus ngerti. Nggak gampang untuk menguasai orang. Kita lagi nanya, jawabannya nggak bagus. Kita nggak perlu lagi. Ngerti? Kalau orang jualan suka ditolak. Biasa, pedagang nasi uduk, pedagang mie ayam, pedagang bakso, makanan sehari-hari dia ditolak. Orang prospek tidak suka ditolak. Kami berhenti sebelum ditolak. Kalian suka tuh? Kalian suka? Tidak ditolak, suka? Nah,
Kita orang prospek tidak suka ditolak. Orang jualan makanan sehari-hari adalah penolakan. Paham? Oke. Jadi ngobrolin teman yang lagi sakit, ngobrolin apa, udah. Bahkan kalau komunikasinya bagus, responnya bagus, kita boleh masuk step nomor 2. Nomor 2 adalah memancing. Coba sebut sama-sama. Memancing. Nomor 2 adalah memancing. Kenapa perlu pancingan? Karena kalau kita bisnis produk kesehatan, lalu dia tidak sakit, maka tidak ada gunanya menjelaskan produk kesehatan. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Kita menjual produk kesehatan. Kalau orang yang kita mau prospek tidak sakit, tidak ada gunanya ngomongin produk kesehatan. Masuk akal? Masuk banget ya? Karena kita orang Indonesia nggak ada tuh mencegah sebelum mengobati. Nggak ada, kali ini juga mengobati kok, nggak ada mencegah kok. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi perlu dipancing. Seperti apa bentuk pancingan? Apa aja dan boleh bohong. Apa tuh maksudnya? Contoh. Ibu siapa tadi? Juliati. Saya tambah puji Juliati. Mana Miki masih hidup? Mana tuh Miki? Oh ya, dari bawah. Terima kasih. Nah, ini Ibu Juliati. Giginya putih bagus, giginya rajin. Oke. Jadi saya adalah teman Bu Juliati. Sampai sini jelas? Kita teman lama, SD, SMP, SMA. Kuliah, saya kawin, ibu kawin, bisa jauh. Kemarin, hari ini baru saya pertama kali ke Pontianak lagi. Ngobrolin. Jadi nomor 1 apa tadi? Prospek. Jadi saya udah kuasai. Si Robi apa kabar? Oh udah ini. Kalau si Wena apa kabar? Oh dia lagi gini. Kalau Babe gimana? Oh dia di kantor. Kalau ini gimana? Si ini, si itu. Contoh ya. Jadi kita udah gosip dulu. Tapi saya nentuin. Jum, kita makan apa sih enaknya di sini? Oh sih enggak ini. Gitu-gitu lah. Ngerti ya? Responnya bagus, jawabnya asik. Ngerti ya? Nggak ada tendensi mau jualan. Itu paling jelek adalah ngobrol mau ada tendensi jualan. Karena orang nggak nyaman. Mau siapa sih mau ngobrol sama orang yang lagi mau nawarin barang? Anda mau? Anda mau nggak? Sama, prospeknya juga nggak akan terbuka sama kalian, nggak akan curhat sama kalian karena dikit-dikit terlalu. Wah ada gula, wah lu gula, gua ada produk bagus. Males lah ngobrol pasti. Jadi syarat nomor 1 adalah menguasai percakapan. Ngobrol, nanya, nanti tanpa tendensi mau jualan. Paham? Karena kita bukan pedagang. Kalian yang memilih jadi pedagang obat-obatan sumakasi diskusi, kami enggak. Dokter Luigi enggak. Oke? Waktu saya udah ngobrol apa bujuk asik, ngomongin tetangga, ngomongin teman SMA, sampai selingkuh, responnya udah bagus. Maka nomor 2 tadi apa? Ingat kenapa perlu pancing? Karena tidak ada gunanya mau jelasin produk kesehatan ke orang yang sehat. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kasih rokok yang paling enak ke orang yang tidak merokok. Betul? Tidak ada gunanya bawa makan babi yang paling enak ke orang yang muslim. Betul? Jadi itu apa-apa. Maka perlulah dipancing orang ini sakit atau enggak. Boleh bohong nggak? Boleh, karena cuma mancing gunanya. Contoh, Jum, contoh saya panggil Jum, karena teman ya. Jum, kenapa mukanya kok, maaf, pucat banget, kayaknya ada sakit. Lu ada sakit apa ya? Saya ada sakit. Oke, stop dulu. Saya potong. Nah, itu udah benar. Saya potong karena saya mau jelasin ke teman-teman. Padahal mukanya nggak pucat juga. Ngerti nggak maksud saya? Mukanya nggak pucat, nggak kelihatan sakit juga. Tapi itu adalah bagian dari memancing. Ngerti ya teman-teman ya? Atau maaf, Jum, teman-teman dengar-dengar ya teman-teman, laki lo ada masuk rumah sakit. Emang sakit apa? Contoh. Padahal nggak dengar juga tuh kabar. Itu loh maksud saya. Sampai sini paham? Karena saya butuh. Saya butuh tes. Kalau kan saya tahu dia nggak pernah sakit. Entah mukanya, entah suaminya, entah anaknya, entah orang tuanya. Ngerti ya? Mancing boleh bohong. Karena saya cuma butuh tahu aja sakit, ada yang sakit apa enggak. Sampai sini jelas? Nah, tadi saya bilang, Ibu andai kata, ini seakan-akan aja ya, bujurnya. Jadi nggak usah kayak, gue nggak ada sakit, ya gue juga tahu lu nggak sakit. Ini seakan-akannya. Jadi saya mau kasih bayangan teman-teman waktu prospek.
Oke? Tadi lanjut. Lu ada sakit ya? Ada kemarin. Oke. Gak bisa kemarin. Ini kalau masa sekarang. Ini bohongan, Jun. Bukan ini bohongan. Tambah di Pontianak sulit banget diajak kerja sama. Yang ini sulit, yang ini sulit. Tunggu ada Pak Dokter gitu. Halo dok. Oke lanjut ya. Jadi nomor 2 adalah tadi saya udah pancing. Kok muka lu kelihatan kurang sehat? Jujur aja beda banget sama tahun lalu. Emang lu udah sakit apa? Jawab. Iya dulu. Ya sakit darah tinggi. Nah, oke. Nah begini. Jadi kalau saya pancingan lempar lalu digigit mungkin waktu pancingan saya lempar lalu pancingannya ditangkap atau digigit, maka saya akan gali. Saya ulang ya, kalian baca sama-sama ya. Kalau saya mancing lalu dia gigit, kita akan gali. Dengerin ini pertanyaan. Sakit apa juga? Sakit darah tinggi. Sakit hati. Udah berapa lama nanti? Udah 3 bulan. Udah. Emang diare apa 3 bulan dia? Gak ada orang sakit darah tinggi. Ya, kita tahu darah tinggi 3 bulan. Diare itu bro. Gak ada. Udah 3 tahun? Iya. Sempat ke dokter? Sempat kemarin. Ke dokter? Iya. Dikasih obat? Dikasih penurun darah. Ya apa aja lah, sebut asalnya. Kan ini contoh. Udah minum obatnya, jadi lu udah 3 tahun minum. Iya. Turun gak tensinya? Waktu gak minum, berapa tuh? Waktu divonis darah tinggi, berapa tensinya? Nah sama aja 160. 160. Nah udah minum berapa? 130. Turun sedikit. Ya berapa? Turunnya 300. Udah. Stop. Kita udah sama-sama dulu ya. Kalau beritahu Maka 160 kumat, kalau turun 200 kok. Oh gini, darahnya 200, minumnya 160. Oke? Oke, saya stop dulu. Nomor 2 ingat, nomor 2 prospek apa? Kalau dia gigit kita kan? Nah ini kalian dengerin baik-baik. Orang hanya membeli produk AFC kalau dia udah putus asa. Udah pasti betul kan saya cek kan bu? Gak bisa salah bu saya. Jadi orang hanya membeli produk AFC kalau dia dari mana kita tahu dia putus asa atau tidak? Dari digali. Sampai sini jelas? Dari mana kita tahu dia putus asa atau tidak? Dari menggali. Itu yang saya tanya. Sakitnya berapa lama? 3 tahun, 5 tahun. Cukup putus asa. Sama kayak teman-teman deh. Teman-teman kalau sakit kepala 3 hari. Oke? Saya tawarin saudara diskusi 3,750. Beli nggak? Oke. Kalian udah sakit kepala 3 tahun, bolak-balik Penang, Kucing, Kuala Lumpur, Jakarta, belum ada sembuh. Saya tawarin produk 3,6. Beli nggak? Oke, sekarang kalian ngerti ya? Syarat menjual orang beli produk AFC kalau dia sudah putus asa. Bagaimana tahu dia putus asa atau tidak? Dari digali. Makanya itu yang saya tanya, sakit berapa tahun? Ke dokter atau enggak? Itu saya tanya. Karena kalau dia bilang saya nggak ke dokter, kalau dia dokter aja dia enggak, apalagi gua. Kalian paham? Kenapa nggak ke dokter? Saya nggak percaya ke dokter. Udah lu tinggalin tuh prospek. Kenapa? Dokter aja dia nggak percaya, apalagi gua. Masuk akal nggak tuh? Ngerti ya teman-teman ya? Dengan tanda dia ke dokter, jadi dia lebih punya otak lah, kira-kira gitu loh. Karena ada orang nggak mau ke dokter loh. Saya nggak percaya dokter, saya percaya dukun-dukun. Mampus, sudah lu tinggalin tuh orang. Dokter aja dia nggak percaya, apalagi gua. Masuk akal? Nah itu yang saya tanya. Di kali itu yang ditanya itu. Berapa lama sakitnya?
Terus maaf, waktu darah tingginya naik berapa? 200. Menurut kalian 200 tinggi nggak tensi? Tinggi, maka cukup buat kita vonis putus asa. Terus minum obat gimana? Turun dikit, 180. Contoh gitu ya. Masih tinggi nggak 180? Masih. Jadi itu adalah salah satu kita jelas bisa masuk. Ngerti ya teman-teman? Tapi maaf, dia bilang tensi berapa? 200. Minum obat jadi berapa? 120. Perlu nggak lanjut prospek? Pintar, ibu. Itu semua masuk akal, ngerti ya? Berapa darah tingginya? 200. Tapi aman sih nih. Gue semenjak ke dokter minum obat sekarang udah stabil 120. Perlu lanjut prospek? Enggak, karena orang yang bisa beli produk ini harus putus asa. Itu prinsipnya. Kalau dia udah baik-baik aja, lo mau tawarin apa? Jelas? Jelas. Di situ tuh jadi kita sebagai orang prospek jelas bu, buat penurunya, lanjutin atau enggak, semua jelas. Kalau menggali, hari ini kalian gak peduli karena kalian bukan di prospek, kalian lagi dagang. Kalian gak peduli dia lagi apa, kondisinya kayak apa. Yang kalian peduli adalah produk ini bisa A, bisa B, bisa C, bisa sembuhin A, B, C. Itu gak masalah. Ngerti ya teman-teman ya? Karena kalian dipancing. Kalau stroke bisa sembuh, bisa. Kalau diabetes bisa. Ini obat dewa ya semua bisa sembuh. Jadi kayak gitu kan? Harga berapa? Lo jawakin semua. Mati, lo makin jauh mati. Sedangkan kita orang prospek nggak pernah digituin. Tahu? Sekarang perbedaannya, kesalahannya. Oke, lanjut. Saya pakai tanya, minum obat nggak? Minum. Ada perubahan nggak? Itu yang saya tanya. Dia bilang ada tapi dikit sekali. Biasa 200 jadi 180. Masih tinggi? Masih. Oke, jadi masih termasuk putus asa? Maka saya lanjutin. Bu, jujur, selama ini, selama darah tinggi sama komunikasinya udah habis itu berapa? Sudah banyak Pak. Iya Pak, boleh tahu Pak? Bu, kan banyak ya orang beda. Udah masalah aja sampai serius nanti gitu. Banyak nih. Oke, gak apa-apa, apapun yang dia ngomong boleh. Kalau dia maaf, kalau dia ngomong 30 juta, kira-kira paket apa yang saya nanti tawarin dia? Pintar. Kalau dia bilang sekitar 5-6 juta, paket apa yang saya tawarin dia? Ya rugi. Kalau dia bilang BPJS, kesempatan saya ini cuma 1 blok. Dia kayak gitu prospek Pak. Sedangkan kalian enggak, waktu kalian dagang, kalian jelasin buku atau brosur, suka-suka kalian jelasin tadi. Kalau rugi 3,6, kalau Safir 10,8, Diamond 21. Itu biar Pak Haji Sam. Tahu Haji Sam kan? Iya. Orang kaya Kalimantan Banjarmasin. Penguasanya itu biar Haji Sam juga joinnya rugi. Kalau kalian suruh pilih 3,6, 10 juta, 21 juta. Ya pasti pilih rugi dulu dong. Mau coba dulu dong tadi ya? Nggak boleh, ada pilihan. Saya akan kasih penawaran ke Buju berdasarkan dia ngomong berapa biaya yang lo udah keluarin untuk berjuang dari darah tinggi. Dia bilang tadi berapa? 30 juta. Maka saya udah siap nawarin dia Diamond. Nawarin Diamond saya udah siap. Kalau dia rela keluarin 30 juta, maka dia rela juga keluarin 20 juta. Betul? Karena kamu udah putus asa. Sampai sini paham? Lanjut galinya. Ujung jadi sekarang, yang sekarang kata-kata tensi kan? Tensi saya kadang naik, kadang turun Pak. Kasih jawaban aja sih boy, yang pasti buat contoh. Ya, 170 gitu ya? Ya, kasih ya bro. Oke, stop. Maka kita akan bikin sinopsis kesimpulan sementara. Oke? Jumiati darah tinggi udah 3 tahun, dulu 200, minum obat masih 180. Oke? Sekarang naik turun 170 dan naik 180. Masih aktif minum obat, selalu kontrol dokter. Oke? Itu kesimpulannya. Udah keluarin 30 juta. Menurut teman-teman termasuk putus asa atau tidak? Udah putus ya? Termasuk udah putus asa. Oke, maka sesuai aturan. 1, nggak usah Jakarta. 2, mancing. Dia gigit kita, gali. Kenapa harus digali? Karena kita harus tahu orang yang beli produk AFC syaratnya harus putus asa. Selama dia nggak putus asa, produk ini akan jadi mahal.
Orang udah putus asa, air kencingnya itu suruh minum. Saya orang Indonesia, saya udah ke Aceh, ke Papua, saya udah lihat banyak orang minum air kencing, lu kasih oli, minum daun, kalau kanker tuh daun sirsak, nanas, kerong, bawang putih, semua ditelan. Apa aja yang dibilang bagus tetangganya dia telan semua. Itu adalah putus asa. 3,6 juta tidak ada mahal lagi buat orang putus asa. Makanya kita harus baca kondisi Gali ini sampai kita udah punya data. Ya, darah tensi dan darah tinggi 3 tahun, gula darah 200. Waktu gula darahnya naik, tekanan darahnya naik, apa yang wujud namanya? Pusing-pusing, kepala mau pecah, terus apa? Mata buram. Nanti ya teman-teman ya. Nah, pada saya tanya ujung larang, saya jawab sendiri aja. Salah nih nanti. Oke, gitu kan? Terus kadang jantung pompanya nggak enak, dada bagian dada nggak enak. Terus apa? Pinggang bawah udah gak enak rasanya. Gitu, ginjal sebenarnya. Maka berarti itu ke ginjal. Nah saya udah dapat. Oke, bujuk gak mau putus asa. Udah cukup putus asa. Maka saya akan masuk step nomor 3, step terakhir. Namanya adalah closing. Apa namanya 3? Closing. Apa artinya closing? Nah di MLM closing itu artinya membeli. Udah closing. Padahal enggak, closing itu artinya penutupan. Karena dia udah putus asa, maka saya tutup pakai step ketiga. Apa tadi arti closing? Saya akan bikin kalimat penutup. Tunggu, kita tunggu Bujung lagi, dia lagi diskusi itu. Mau closing? Betul. Oke. Udah kesimpulan, udah Gali, udah enak, saya masuk step nomor 3. Apa tadi? Closing, penutupan. Jujur aja ya, lu udah ngerasain maaf, tekanan bola, mata gak enak, kepala selalu pusing, rambut sampai kotor, terus pinggang bawah udah mulai gak enak, pipis sudah sering masalah, betul ya Jom? Contoh iya ya. Saya akan, di closing saya akan bikin takut satu kali lagi. Biasanya kayak gitu. Saya akan bikin titik, bikin tambah takut sekali lagi. Jom maaf, gue boleh tanya gak? Lu udah pernah gak cek ginjal? Belum pernah ya? Saran gue Jom sebagai teman boleh gak? Gue yang temenin lo. Kayaknya lo harus cek ginjal ya, karena 80% orang darah tinggi itu ginjal. Soalnya pinggang bawah lo udah gak enak kan? Terus kencing juga busanya udah banyak, warnanya juga udah kuning. Kayaknya lo bisa gagal ginjal ya Jom. Enggak, ini serius. Jadi kita buat temenin lo tes. Soalnya gini Jom, darah tinggi ini harus 120 apapun. Pasti tahu dong, kan dia udah ke dokter. Ini seakan-akan ya teman-teman ya. Jangan nanti mau jawab lagi, makanya saya cegah dulu. Ini kan bohong-bohongan contoh. Tapi saya akan coba nakut-nakutin sekali lagi waktu di closing, bahwa ini mungkin aja bisa gagal ginjal. Nah, gua ada kenalan dokter dari Palembang, dia bawa produk dari Jepang. Kalau lu beneran, kita kontrol ke dokter, minum obat darah tingginya kita betulin. Sekaligus kalau lu mau, gua ada bawa produk dari Jepang. Si dokter yang bawa produk dari Jepang kalau mau nanti gua hubungin. Tapi lu harus minum 6 bulan. Jadi ya, harus minum 6 bulan gak boleh gak? Oke? Kalau lu percaya sama gua. Soalnya bagi gua kondisi lo darah tinggi itu itu jahat. Nggak kelihatan kalau kayak gimana-gimana, ngerti gak? Nanti tiba-tiba stroke, gagal ginjal, tiba-tiba tuh. Itu bukan penyakit sepele loh, Jum. Lu teman gua, kita udah teman lama. Kalau lu percaya sama gua akan hubungi dokter di Palembang. Dia bawa produk itu dari Jepang. Kalau lu mau, tapi 6 bulan lu harus minum, oke? Oke. Banyak kayak harga kayak apa tuh? Tunggu sebelumnya, kenapa saya bilang 6 bulan? Bukan. Diamond itu nampaknya tuh 6 bulan. Ngerti ya? Kalau dia tadi habisin duitnya cuma 10 juta, saya akan bilang Safi 3 bulan dulu. Ngerti ya? Kenapa teman-teman? Itu berdasarkan apa yang dia ngomong aja. Karena Anda tahu 1,950 mahal, Anda bilang mahal. Produk sudah kasih mahal gak? Mahal, jadi jangan semena-mena ngomong. Harga berapa? Lu main sebut aja. Gak boleh, selalu harus dibungkus.
Diamond itu bungkusannya 6 bulan. Makanya waktu saya ngomong ke Bu Juni, dia nggak rasa, kan dia belum tahu harga, betul. Makanya saya bilang harus minum 6 bulan, Oke? Oke. Tanya misalnya contoh, harganya berapa? Harganya berapa? 6 bulan itu 21 juta. Respon aja. Ya respon. Kan ini lagi prospek. Saya mau coba beli. Kok mau coba beli loh? Saya mau beli, Pak. Jangan, ini bikin acting dulu, Mama. Kalau lucu, salah pilih orang. Ya udah, Jun, adanya berapa? Saya adanya 10 juta. Oke, 3 bulan. Tetap loss kan? Andai kata angkanya lebih jelek lagi. 1 juta, sekarang jelek. 1 juta. 1 juta, nggak bisa Jun, soalnya sorry, gue nggak jualan. Itulah harus ngerti, gue nggak jualan. Kita lagi ngobrol, gue tahu lo sakit, gue akan telepon dokternya. Ngerti ya? 1 bulan nggak bisa bilang apa, lo nggak lihat sembuh. Serius, Jun, gue ini nggak nawarin gue juga nggak jual, nggak ada untung juga sama sekali nih. Gue sebagai teman lo tahu, lo udah 3 tahun darah tinggi, darah lo tetap 180, lo ada cenderung bisa gagal ginjal, ya kita harus cepet-cepet. Lu 1 juta lu nggak mau sembuh, lu mau coba-coba. Gue nggak lagi jualan. Nah serius kok adanya apa? Kalau ada soalnya, secepatnya gue cari karena dokternya di Palembang. Jadi kalau oke pun harus dikirim dulu Jun. Padahal barangnya ada di mobil saya. Nah tapi kadang temen kan kayak gitu, betul ya? Temen tuh kadang kayak tai juga. Ya kita kesannya dapat duit, dapat kesakitan dia. Makanya saya larinya ke sana. Jadi closing itu tutupnya bisa beda-beda tiap orang, tergantung suasana banget. Nggak ada yang pasti. Ngerti ya? Saya bilang barangnya, padahal barang ada di mobil. Tapi saya bikin kayak gitu, ada yang bisa harus takut-takutin, Jun. Lu gagal ginjal, lu kira suami lu pasti mau anterin lu cuci darah tiap hari. Suami lu tiap hari main judi kok. Lu mati pasti dia kawin lagi. Ya, nah, closing itu bisa kemana aja kalimatnya, ngerti ya? Karena saya tidak sebagai penjual. Karena saya posisi penjual kayak kalian. Dalam sisi jualan, pembeli adalah raja. Anda setuju? Anda nggak bisa tekan orang kalau jualan. Nah itu namanya wenot dari Bali. Ya apa aja deh. Ngerti ya? Dalam dunia jualan, kita nggak bisa tekan orang harus beli. Anda setuju? Karena dunia jualan, pembeli adalah raja. Sedangkan dunia prospek, kami adalah rajanya. Kami yang nentuin dia minum apa. Kami yang nentuin dia minum apa, paket apa, produknya apa. Betul? Maka saya bisa tekan sekuat saya. Di situ ada bat bunyi di sini. Sampai sini jelas. Saya bisa takutin apapun. Saya bisa bilang dokter Dwi dia punya barang, seorang dokter di Palembang, dia bawa barang ini di Jepang. Barang ini nggak ada di sini. Satu kontainer nggak ada. Jadi kalau lo mau mumpung, gue akan bikin barang itu besok sampai. Lu minum obat tetap 180. Lu pasti gagal ginjal tuh. Gue ini temen lo. Bisa masuk ke sana, ngerti nggak? Atau dia lemah di suaminya, saya bisa serang suaminya. Lu gagal ginjal, jawab sendiri aja. Mungkin nggak laki lo jemput antar, nungguin lo cuci darah seminggu 3 kali. Mungkin. Dan pertanyaan kedua, kalau lo udah cuci darah pun, lo akan lakukan apapun nggak biar lepas? Hah? Iya, ya udah nggak akan tunggu gagal ginjal. Kenapa nggak sekarang? Saya bisa tekan pakai gaya apapun karena gayanya prospek. Sedangkan gaya jualan kalian nggak bisa tekan-tekan. Karena pembeli adalah raja dan dia kuasain kan? Subhanallah bisa kata. Kalau gua sekarang darah tinggi bisa sembuh nggak? Siapa yang berani jawab kalau kita digituin? Ngerti nggak? Pasti kalah dong kita karena dia kemauan kita mau ikutin. Iya. Yakin lu jamin? Jadi gua minum ini pasti gini. Berani kalian lanjutin? Nggak berani. Makanya apa? 1,950 gila mahal banget. Kalah terus kita karena dia yang nguasain. Makanya nggak boleh. Dari awal prospek nomor 1 adalah nomor 2 kalau digigit kita kan nomor 3 adalah oke, bagus. Sudah hafal 3 step. Jadi kalau step pertama saya ajak orang ngobrol, saya tanya responnya
nggak bagus. Ya, responnya gimana ini teman kita? Ya ada lah gitu. Terus ini gimana? Ya, responnya kurang bagus. Perlu lanjut step nomor 2. Pintar. Nggak perlu. Oke, ya udah next aja. Toh saya nggak pernah prospek dia, belum jelasin apa-apa, dia nggak akan join. Dia nggak akan terganggu untuk besok lagi, betul? Tapi dia jawabnya enak, responnya asik. Lalu saya masuk nomor 2, mancing. Karena responnya udah asik. Saya mancing. Lu ada sakit? Dia bilang enggak. Perlu saya lanjut gali? Hah? Perlu nggak saya lanjut gali? Waktu saya pancing dia nggak gigit. Saya ulang ya. Ini punya apa sih? Oke. Saya ulang ya. Saya udah ngobrol sama dia, responnya bagus. Saya tanya, jawabnya asik. Lalu saya mancing tentang sakit. Dia tidak gigit. Dia nggak iyain dia sakit atau suaminya nggak ada yang sakit. Perlu nggak saya gali? Siapa yang bilang perlu? Nggak perlu. Karena gali itu syaratnya harus digigit. Paham kan? Kan gali itu berapa lama sakitnya? Udah ke dokter belum? Loh kalau dia nggak sakit, apa yang kita mau tanya, Bu? Ibu kelihatannya mukanya lemes, ada sakit nggak? Enggak, saya nggak ada sakit. Berapa lama ibu ke dokter? Mungkin kan, Dok? Berapa tahun ibu udah darah tinggi? Apa? Nggak perlu gigit. Kalau dia tidak gigit, maka kita nggak bisa. Maka nggak bisa lanjut prospeknya. Tapi kalau dia iyain sakitnya, kita tanya gali dan dia mau digali. Berapa lama sakit? Udah 19 tahun. Udah habis itu apa? Udah 100 juta. Udah bolak-balik gini. Ada obat nggak? Nggak ada. Baru saya, dia udah dapat kesimpulan putus asa. Karena ingat syarat orang beli subarasi diskusi di KT adalah putus asa. Maka saya boleh masuk step nomor 3. Apa nomor 3 adalah? Penutupan. Percaya nggak sama saya? Kayak gitu, betul ya? Kalau dia asik orangnya, saya akan bilang, gua ada mau produk dari Jepang, persis istri gua sakit kayak lucu, darah tingginya udah 12 tahun, minum obat semua, terakhir 2 tahun terakhir tensinya tetap naik. Walaupun obatnya udah 3 kali dosis, tetap tensinya naik. Pas gua minum produk dari Jepang ini 6 bulan, alhamdulillah sekarang udah 130. Ini testimoni istri gua langsung. Jadi kalau lu percaya sama gua, coba deh. 3 bulan dulu. Saya bisa kalimat closing dia kayak gitu, ngerti gak? Atau saya bisa bahas, ada dokter saya kenal langsung di Palembang, dia bawa produk ini dari Jepang. Tapi lu harus minum. Lalu tadi Jum bilang apa? Pas saya tadi namanya closing, Jum bilang apa? Dia bilang oke kamu. Saya nanya ke teman-teman, ada nggak saya jelasin subakasi? Otsukushi, paten, means, uji klinis, nggak ada. Nggak perlu. Itu yang teman-teman harus tahu. Closing itu nggak perlu itu. Kalian yang salah bikin closing standar nasional itu, jelasin A, jelasin B, jelasin C, itu salah. Itu LOP. Itu jualan. LOP kemarin prospek atau jualan? Jualan. Menceritakan manfaat, testimoni, itu jualan. Makanya syarat LOP harus rame. Coba LOP-nya 5 orang, mati kita nggak dibeli. Ngerti ya? Kalian harus pindah ke ranah prospek. Inilah prospek 1, 2, 3. Nah sekarang teman-teman yang udah ikut webinar ini, udah masuk hari ini, udah denger ini, kira-kira besok bisa prospek sendiri? Bisa. Ya, nah, hari ini teman-teman yang sistem jualan, AFC adalah perusahaan farmasi, bla bla bla, Subarasi, paten, Utsukushi, paten, Hikari, paten. Hari ini masuk, besok bisa prospek dengan gaya jualan. Bisa nggak besok langsung kayak gitu? Nggak bisa. Maka kalian minta tolong sama leader kalian, gitu kan? Saya kan masih baru, belum hafal dong, bantuin dong. Maka leader yang bantu, inilah leader bodoh, dia bantu. Saya kasih tahu, leader yang bantu prospek artinya membuat domainnya tetap bodoh. Leader itu nggak bantu, dia butuh pairing di situ. Dia bukan bantu, jangan disalah-salah terjemahin di situ. Karena dia nggak bisa prospek,
Dia pengen menghadirkan dirinya, tolong bang, sini gue bantuin prospek. Ngerti ya? Padahal dia bukan bantuin, dia yang butuh PM. Ngerti? Oke, sekarang masalahnya gimana? Kalian bukan prospek, kalian selama ini jualan. Saya terangin ke Bapak, sumber hasil adalah manfaatnya, patennya, satu-satu. Wah, Medusa, Utsu, Hikari, Ruby ketemu Ruby ketemu Safir, Diamond, ngerti? Mabok dong, tapi dia beli. Cara jualan bisa orang beli, cara prospek bisa orang tolak. Semua sama-sama bisa diterima, sama-sama bisa ditolak. Bedanya ini, karena Bapak saya terangin ini, pertanyaannya, besok Bapak bisa sistem jualan yang kayak saya terangin Bapak. Bapak bisa ulang nggak yang saya ngomong langsung besok? Bisa nggak? Nggak bisa. Masih bingung, betul? Maka dia minta tolong saya. Betul? Itu nih cara main kalian kayak gini persis. Saya juga bantuin. Masuklah Bapak, ini temannya Bapak. Saya jelasin. AFC adalah, subarasi adalah masuk. Oke? Pertanyaannya udah hari kedua. Bapak udah bisa nggak jelasin persis kayak tadi? Masih belum. Bapak besoknya hari pertama bisa nggak? Nggak bisa juga. Ini saya gambar ini jaringan Pontianak terutama. Maka Bapak akan minta tolong saya lagi. Betul? Saya akan bantu lagi. Luar biasa. Legal Pontianak luar biasa. Saya bantu lagi. Ini teman ibu adalah temannya Bapak. Saya yang jelasin. A sampai Z. Ibu gabung. Pertanyaan besok ibu bisa jelasin persis kayak saya. Nggak bisa. Udah hari pertama nggak bisa. Udah hari kedua masih bisa. Nggak bisa. Udah hari ketiga ini bisa. Nggak bisa. Makin panjang ini, makin tipes ibu saya. Itu tuh makanya kenapa jawaban jaminan nggak jalan. Dan nggak usah maaf 3 hari 4 hari, 3 bulan pun nggak akan bisa presentasi. Nanti ya teman-teman, makanya orang yang bawa slide presentasi aja orang-orang terpilih bu. Memang nggak didesain tuh buat diduplikasi tuh yang kayak gitu kan. Cuma leader-leader saya, leader-leader jadul, konvensional lain dari MLM dulu semua. Makanya nggak bisa berubah caranya. Ya turunin tetap tuh cara-cara yang nggak bisa diturunin. Mana bisa sih bu, ibu-ibu pensiunan suruh AFC adalah perusahaan fantasi. Mana ada sih itu orang gila aja. Terus kalau kita konsultasi, jangan pantang menyerah, terus semangat. Alah lu, gitu. Makanya nggak ada yang benar dari kita, sulit. Karena cara jalannya sangat sulit. Betul ya teman-teman ya? Ini saya datang bahwa 3 yang harus dihafal. 1. Kalian yang bertanya, bukan kalian yang ditanya. Kalau kalian menguasai dari Allah, kalian nggak bisa ditanya. Boleh kunjungi, saya bikin. Ibu siapa namanya tadi? Ibu siapa? Ani. Ibu Ani. Ya. Ibu Ani orang Pontianak. Saya orang Jawa yang lama tinggal di Pontianak. Udah berapa tahun Ibu lama di Pontianak? Sudah dari sejak 72. Sejak 72? Iya. Masih hutang dong ini kalau 72. Iya kan? Iya. Kebetulan bapak saya ABRI Pak, jadi saya pindah-pindah. Oh jadi karena ayah yang ke Pontianak sekeluarga itu. Betul. Itu 72 Ibu SMA atau? Saya masih SD. Masih SD? Iya. Terus Ibu SD makanan favorit paling Ibu apa? Yang paling Ibu suka? Saya dari dulu sukanya mie Pak. Mie? Mie ayam? Mie ayam? Mie ya. Ada mie ayam sih yang paling enak apa? Yang paling enak mie ayam? Mie ayam di sini. Kalau sini saya mie kepiting kan rata-rata kan? Iya. Nah kalau makan mie ayam yang paling enak ala-ala Jawa, yang Ala-ala dagingnya Jawa. kecap, saus kalajengking, yang enak tuh. Ada di jalan ini Pak, di jalan apa tuh? Tahu kan saus kalajengking ya, sausnya bau gitu tuh. Tapi enak banget tuh kalau pakai itu. Wonoyoso Pak, Wonoyoso. Namanya apa? Kurang tahu saya. Tapi jalannya Wonoyoso. Jalan Wonoyoso. Malam jualan nggak? Jualan. Jualan ya Bang? Oke, stop dulu. Anda lihat ya, kalau saya ngobrol mau prospek, Anda nggak akan kepikir mau tanya apa. Nggak bisa otak Anda mikir hal yang lain, ketiga. Karena saya akan tentuin tuh topiknya, saya akan bawa asing. Karena teman-teman catat ya, definisi prospek yang hebat. Definisi prospek yang hebat. Cap naga, cap dewa adalah orang yang di prospek tidak merasa di prospek. Itu tuh prospek yang paling keren. Jadi waktu saya prospek orang, dia nggak merasa di prospek. Ngerti ya? Halus banget, ngobrol semua, tiba-tiba izin bu.
Ibu kenapa? Saya lihat kok kurang sehat sebenarnya. Masuk, ngerti ya? Dia iyain, kita gali itu sakit. Itu hal manusia, itu hal lumrah tuh. Berapa lama sakit, apa yang dirasain waktu sakit, itu biasa banget tuh di Indonesia, ngerti ya? Kita main di situ. Tinggal cara closingnya disesuaikan sama masing-masing. Lu percaya gak sama dia? Harus ada ditekan memang di closing. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya singa di hutan, sehebat-hebat singa di laut, kalau kita bawa ke laut, tenggelam gak? Tenggelam gak? Kita yang harus kuasai dia, bukan kita mau lawan singa di hutan. Habis pak kita lawan singa di hutan, habis kita raja hutan. Kita harus bawa singa itu di laut, terputus perasaan sakitnya. Bagaimana gak closing? Nah mungkin bagaimana gak closing? Satu, saya kuasai dia dari awal sampai ending. Maka dia gak ada otak mau melawan, otak mau nyerang, ngerti ya? Satu. Nomor dua, dia yang cerita sendiri, dia di atas. Darah tinggi. Dia cerita sendiri udah habisin 30 juta. Dia cerita habisin, tidak ada perubahan. Dia udah cerita sendiri gejalanya, muntah, rambut rontok, pinggang udah kayak mau gagal ginjal. Dia cerita sendiri. Lalu saya kasih solusi. Mana mungkin dia nggak ambil? Di titik putus asa dia. Mana bisa dia ambil? Dia cerita, katanya dan dia diabetes 20 tahun, udah suntik insulin 12 kali. Kaki udah hitam, dikit lagi mau dipotong. Udah segala dokter pergi, 4 bilang angkat potong. 4-4nya bilang harus potong. Nggak deh, udah habisin kesana kesini. Tiap hari meringis, kesakitan semua, kaki belum dipotong. Lalu ada satu orang datang kasih solusi. Siapa yang mau tolong? Itu yang kencingnya suruh minum dan minum kok. Siram bensin kaki disiram kok. Mana bisa, itu yang teman-teman harus tahu dalam prospektus tag-nya harus jelas. Kita harus agak neken lagi. Mohon maaf, kalau lu 10 juta yang bilang mahal buat kaki lu, maka bilang atau kaki. Pertanyaan cuma satu, lu masih mau nggak? Lakukan apapun, kita nggak tahu bisa kering atau enggak, bisa sembuh atau enggak. Minimal kita udah coba langkah terakhir sebelum dipotong. Kan nggak coba juga akan dipotong kan? Mau nggak kita coba sama-sama? Coba lu bilang enggak. Coba sakit beli bilang enggak. Nah teman-teman harus tahu tuh step by stepnya. Satu, menguasai percakapan. bagaimana cara menguasai percakapan? Jawab asik, respon bagus, kayak ibu. Lanjutin saya mie ayam, dari mie ayam, hobi ibu apa? Terus nggak akan kepikir dia menyerang saya. Nomor 2 adalah kenapa orang harus dipancing? Karena tidak ada gunanya menjelaskan produk kesehatan ke orang yang sehat. Itu gunanya memancing. Ngerti ya? Lalu kenapa? Kalau dia gigit kita kan? Kenapa kita perlu gali? Karena syarat orang membeli produk ASI adalah orang yang harus untuk mengetahui orang itu putus asa atau tidak, kita harus gali. Itulah tahu berapa lama sakitnya, udah disiplin berapa, apa yang dirasain waktu sakit. Kadang-kadang nama penyakit yang kita nggak tahu, iya kan? Saya artritis, apa ya artritis? Tanya aja ke dia. Kalau artritis lagi kumat, apa yang dirasa? Ya gitu aja, ngerti ya? Gak usah sok pintar. Ngerti? Jadi nggak ada tuh istilah semua, harganya nggak ada. Dia tidak akan bisa nanya karena kita yang kontrol dari awal PNB. Ngerti ya? Setelah gali dapat kesimpulan dia sudah cukup putus asa, maka saya boleh masuk step nomor 3 adalah. Tapi kalau saya ambil kesimpulan belum cukup putus asa, perlu lanjut nomor 3. Pintar, enggak. Makanya kalau Anda prospek, Anda sangat hampir tidak ditolak. Karena kalian nanti berhenti sebelum ditolak. Rambunya jelas banget, nggak bisa dikuasai, digali nggak mau digali, saya akan stop. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kesimpulan dia udah putus asa, saya akan masuk nomor step 3 closing. Dan closing saya akan takut-takutin sekali lagi, lalu saya akan bilang percaya sama saya, tinggal saya tahu botol geleminnya di mana tuh. Di suaminya akan kawin lagi, atau anak-anaknya akan kehilangan ibunya, ngerti nggak? Atau kamu akan stroke, kencing berak di kasur, tinggal saya mau tahu aja tanggalannya di mana. Dan itu datanya akan dari dia sendiri. Sampai sini jelas. Sistem prospek kayak gini harus bisa dilakukan oleh dokter yang orang pintar,
Dan orang paling bodoh sekalipun tukang ojek tetap harus bisa prospek. Itulah prospek yang benar. Prospek yang salah yang kalian buat selama ini, jualan ini, tidak bisa dilakukan oleh orang baru, tidak bisa dilakukan oleh orang pintar. Jadi sembarangan yang ngomong, aduh pelajaran apa ya, margin apa lah, ikat apa lah, bingung semua karena datanya terlalu banyak. Ngerti ya teman-teman? Apa definisi prospek yang paling hebat? Tadi orang ini prospek tidak merasa prospek. Apa prospek yang sangat buruk? Orang ini kapok, orang ini prospek kapok di prospek. Dia udah kasih tahu teman-teman ya, hati-hati ya. Kalau si Niko ngajak tuh jangan mau ya, dia tuh yang nawarin yang besok kita masuk IC, dimusuhin satu temen. Ngerti teman-teman ya? Itu lu yang buat sedikit. Sampai sekarang, sampai saat ini ada yang banyak. Saya Langsung itu. Ya. Bagaimana Pak Niko kalau kita prospek dengan maksudnya dengan pasang banyak gitu. Banyak saya punya. Gak bisa. Prospek itu sifatnya sangat personal. One on one. Begitu banyak LOP jualan. Oke. Kemudian satu lagi Pak Niko. Setelah di prospek, kemudian kendalanya tuh masalah dana seperti itu. Nggak mungkin, karena paket yang saya datang ke ibu berdasarkan menurut ibu. Dan andai kata tadi Bujung udah contohin dia bilang cuma ada 1 juta, which is 1 box aja nggak dapat, saya akan marah sama dia. Tapi kan saya contohin ya, tergantung lah itu. Tapi prospek itu bisa ditemu. Ngerti ya? Kecuali dia memang kita tahu, maaf, kecuali kita memang tahu dia sendiri memang nggak ada duit. Ngerti ya? Biasa kan lepas eceran. Masa sih maaf, contoh, saya prospek lansia, ngerti ya? Di kolom jembatan. Kan saya goblok kalau saya harap dia bisa closing rugi. Betul? Betul? Oke, dia cuma ada duit 80.000. Saya kasih satu. Ngerti ya? Produk harus dibeli, nggak boleh enggak. Kenapa? Karena orang kalau beli jadi berharga. Kalau orang berharga, dia akan jaga. Tapi kalau Anda kasih, tidak akan berharga lagi. Semua yang gratis tidak ada harganya. Sampai sini jelas. Semua yang gratis tidak ada harganya. Bedain, mau sumbang. Jangan mau prospek sambil sumbang, nggak bisa. Anda boleh nyumbang nggak? Boleh, mau kasih tuh 1 box orang susah boleh. Tapi jangan anggap mau prospek. Prospek, nyumbang. Sesuatu yang gratis, nggak akan ada harganya. Jadi kalau sumbang, nggak ada apa-apa. Itu benar. Jangan mau kasih orang, lalu harap dia mau jalan. Tidak akan jalan sejamin. Orang yang kalian kasih titik gratis, kasih produk gratis, jarang ada manfaat. Nggak ada harganya. Kasih titik gratis, nggak akan jalan. Masalah ke depan. Kenapa? Di sini ada satu subset produk kita ya. Buat contoh. Pinjam. Punya mobil aja lah, punya mobil satu aja tentunya. Pinjam ya. Enggak, tapi ini dipakai. Oh, ibu ada. Bapak kalau ke depan. Sobek dan minum. Ya. Dah? Oke, silakan dulu Pak. Oke. Nah. Apa yang salah? Gratis. Ya, kenapa? Gratis apa? Anda lihat, saya kasih minum selesai. Sedangkan orang yang cuma punya duit 80.000 beli satu saset ini, dia akan minum sampai butiran terakhir. Dia akan buka, kocok air, dia akan jilat-jilat. Itu udah kenapa gratis nggak boleh, karena nggak akan berharga lagi. Nanti ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita dia nggak ada duit sama sekali, kita udah tahu. Makanya saya bilang jangan bodoh. Kita kalau orang nggak ada duit sama sekali, ya kita juga harapannya dia beli saset sesuai kemampuan dia aja. Jangan dia nolak kita bilang mahal, karena memang prospeknya yang buruk. Karena alasan nolak kita paling gampang itu bilangnya produknya mahal. Selesai kan? Betul nggak? Saya kasih tahu teman-teman ya. Mahal
nggak bisa jual produk ini karena alasannya mahal, salah. Saya yakin kalian jual aku aja 5.000 per botol juga nggak bisa jual. Karena kalau kalian bisa jual, kalian udah kaya, udah jadi distributor aku asal Pontianak. Itu cuma alasan kalian untuk. Tapi kalau yang ada yang salah, jangan gue yang salah, kami aja harganya lah, itunya lah, berarti ya? Kalian kira kalian nggak bisa jualan karena harganya? Nggak bisa, aku aja. Kalian jual 5.000 per botol, kalian nggak bisa jual 100 aku aja lagi. Betul? Betul? Skillnya, bukan harganya. Itu yang kalian harus ngerti. Kalau kalian bisa jual aqua yang 5.000, bisa jual 10.000 botol per hari, kalian udah jadi distributor aqua di sini. Gorengan cuma 1.000, kalian bisa jual laku 10.000 gorengan tiap hari, kalian udah jadi bos gorengan. Nggak ada yang bisa. Itu yang saya mau kasih tahu. Nggak bisa, nggak ada hubungan sama harganya. Masalah sama kemampuan. Nah ini yang kita lagi belajar prospek. Ngerti ya? Sampai sini jelas. Jadi kalau dia nggak ada duit sama sekali, memang kita tahu dia nggak ada duit, ya kita akan tembak sesuai sama dosisnya, sama kemampuannya. Sama juga kenapa saya bilang 6 paket, 2 paket, itu karena mulut dia yang ngomong kan. Disitulah saya mengukur paket apa yang saya kasih ke dia. Kalau dia udah bilang BPJS, saya juga nggak akan bilang 6 bulan dan 3 bulan. Betul. Yang penting dia minum dulu. Karena kalau dia rasa membaik, mungkin dia akan lebih usaha buat beli produk ini. Jawab ya? Jangan kita lihat dia ada duit tapi dia nggak beli. Alasannya mahal. Kok masa ada duit, mobilnya Pajero, 1 box aja nggak beli? Dia bilang mahal karena prospeknya. Jadi ya, makanya lihat deh, kalau kita sistem dagang, harga produk 3,750, pasti kalian mau cari orang kaya, betul? Iya dong, karena otak jualan. Pertanyaannya dibeli nggak? Ya? Nggak akan beli. Tahu kenapa? Karena orang kaya. Karena orang kaya, orang yang lebih punya power tinggi, tidak akan beli sama orang yang di bawah. Orang miskin tidak akan bisa menguasai orang kaya. Paham? Karena rumus prospek nomor 1 adalah menguasai percakapan. Maka kalau kita orang prospek, cenderung kita prospek orang yang sama kita, atau orang kalau bisa ekonominya di bawah kita. Lebih mudah meyakinkan, lebih mudah menguasai percakapan, lebih mudah mempengaruhi. Sedangkan kalau kita orang susah, mau prospek orang kaya, akan lebih sulit menguasainya, mempengaruhi orang kaya. Ngerti ya? Orang kaya beli sama orang kaya Bu. Makanya beda prinsipnya orang jualan sama orang prospek. Beda, dia akan cari orang yang bisa dipengaruhi dulu. Kalau saya kepala dinas, kalian PNS biasa, bisa nggak PNS biasa menguasai percakapan kepala dinas? Nah mungkin mau nanya yang udah depan, kita nih PNS kumpul, coba lu tanya sama Pak Bos, bisa lagi? Ya tapi lu aja lah, ngerti ya? Ngomongnya sulit, karena itu maksudnya. Sekarang kalian udah tahu menguasai percakapan, maka kepala dinas saya nanti dulu. Ya, saya akan cari teman-teman dulu, ya, ngerti ya, ini dulu, baru udah mantap, mungkin hasil udah cukup, 1 bulan udah 20-30 juta, saya udah agak pede buat naik kepala dinas. Kira-kira gitu teman-teman. Next, ada yang bertanya? Kalau Bapak sama pertanyaannya tadi, kalau Bapak pengen kumpulin 10 sampai 15 orang, nggak usah 10 orang, 5 orang aja, nggak bisa masuk prospek. Prospek itu sangat personal, nggak bisa 2 orang, 3 orang, 1-2 orang oke, lebihnya nggak bisa. Lebihnya saya akan pakai jualan. Makanya teman-teman, jangan sembarang main kumpulin di awal, kan betul nggak? Pertanyaan gitu, nggak salah. Yang salah itulah baru awal-awal langsung mengumpulin 5-10 orang, satu-satu aja dulu. Ngerti ya teman-teman ya? Karena umumnya dia bagus kalau datang langsung 30 bisa nggak? Itu kan seandainya ya bagus 30 orang. Cuma ini ngomong kenyataan, kalian baru masuk hari ini, besok bisa kumpulin 30 orang. Ini ngomong kenyataan aja. Makanya ini yang kenyataan juga. Mending satu-satu, 1-1-2. Nggak gampang, kecuali maaf kita bupati. Ngerti ya? Kita sekda, bisa tuh main ngumpulin gitu loh Pak. Tapi jarang.
Tapi pertanyaan bagus nggak? Bagus, langsung aja jualan. LOP adalah jualan. Seorang leader, kayak saya contoh, harus bisa jualan, harus bisa prospek. Dua-duanya nggak ada pilihan. Ini bukan pilihan jualan atau prospek, dua-duanya harus bisa. Ngomong alat jualan harus bisa, ngomong alat prospek juga harus bisa. Oke, next. Saya Pak Wah, Niko. banyak. Seru nih kalau banyak Pak. Oh, tadi udah kayak. Jadi banyak pertanyaan nanti menyimak. Sedikit pertanyaan adalah tidak nyimak. Satu dulu nih Bapak, mumpung di depan. Habis Bapak, kedua Bapak, ketiga Bapak. Jadi saya langsung aja, jadi tidak cerita prospek lagi Pak Niko ya. Ya. Langsung ke ini, pasien. Jadi kan Pak Niko bilang kalau orang itu udah putus asa, jadi kemungkinan besar dia akan membeli produk ini kan. Betul. Jadi yang saya jumpai ini, saya yang ambil yang paling parah ya Pak Niko. Orang itu sudah, dia penyakit udah kritis, sudah divonis dokter, tidak ada obatnya lagi. Oke. Ya, di dokter tuh udah angkat tangan gitu. Iya. Dia berobatnya bukan di sini, tapi udah berobat di luar. Secara finansial dia mampu lah, bisa Iya. lebih ini kan. Iya. Terus saya ini langsung ini, saya coba dekati, tanyakan terus dengan penyakitnya sudah berapa lama, sudah habiskan biaya berapa. Terus ini, saya coba nawarin produk ini, masih juga nggak masuk. Jadi kadang begini loh Pak Niko, orang punya sakit kadang gitu ya, bukan semuanya dia mau kasih tawaran. Ada yang dia sakit, dia tahan mati, dia menganggap itu aib, dia Iya, betul. menutupi. Pertanyaannya apa? Ayat jadi bagaimana caranya supaya orang ini bisa mempercaya dengan Enggak, Bapak salah dengar saya mau kasih tahu dulu Pak ya. Syarat orang beli produk kita putus asa. Oke? Bukan semua orang putus asa jadi saya tawari pasti beli. Enggak ada yang kayak gitu. Bapak kenapa? ya enggak yang saya tawarin ini. Bapak dengar dulu saya ngomong. Bukan artinya semua putus asa, lalu Bapak hari ini tawarin, dia pasti beli. Yesus aja 12 tahun muridnya Pak. Ini saya cuma bilang tekniknya. Nggak ada tiap putus asa saya udah datang, tapi dia tetap nggak beli. So what gitu Pak? Emang nggak ada, saya pun yang bisa prospek Pak. Nggak ada prospek 100 orang, join 100 orang. Nggak ada. Jadi mesti pakai harus dengan bahasa gimana lagi Pak? Supaya orang ini bisa ini. Orang ini sudah jelas-jelas. Nggak saya ngerti Pak. Ya. Ngerti ya? Saya main MLM 14 tahun, saya sukses di MLM. Jadi apa yang Bapak ngomong saya ngerti. Tapi yang saya nggak ngerti adalah justru Bapak. Bapak maunya entah bagaimana pun orang ini harus join sama saya. Nah itu yang nggak bisa. Dia mau putus asa, kayak mau dia nggak putus asa. Saya pun ditolak, cuma nggak bisa Bapak maaf. Egois bahwa saya targetnya dia, lalu dia harus pergi sama saya. Nah itu yang saya nggak bisa bikin. Ngerti ya Pak ya? Walaupun Bapak mau tekniknya benar pun, mau Bapak prospeknya benar pun, kita nggak bisa. Saya targetnya dia, harus dia yang beli. Wah, saya nyerah. Saya nggak bisa. Bapak mau minta siapapun nggak bisa. Ya, jadi begini, itulah kita nawarin baiknya dan dapat produk ini, kita punya testimoni, kasih dia. Ya. Jadi dia sholat tuh tidak percaya gitu sama ini. Nggak ada masalah juga, cuma saya yakin apa yang Bapak lakuin hari ini masih jualan. Betul ya? Iya, iya. Ya, itu yang saya tadi bilang ini prospek. Beda banget sama jualan. Terus nggak bisa juga Pak, walaupun Bapak mau jualan tuh, ini orang udah pasti sakit putus asa. Itu kan menurut Bapak, belum tentu menurut dia. Betul ya? Contoh, saya ngeliat kaki Bapak, nggak usah deh, Bapak diabetesnya tinggi, 200. Saya melihat orang diabetes 200, anggapan saya putus asa. Betul? Betul? Bisa nggak pasien yang gula darah 200 tidak merasa putus asa? Bisa. Bisa, Bapak tanya itu belakang saya ada dokter kok. Justru orang diabetes itu paling kepala batu, paling susah tuh Pak. Sama ada satu lagi. Oh iya boleh. Dari pertama, ini maaf ya saya lihat dia jalannya itu ya terpingkal-pingkal kan seperti itu. Juga. Ya. Dia kan apa? Paham. Dia jalan tuh ada kesandung sedikit. Jadi kan infeksi itu kan. Luka kan. Dari situ saya belum parah lah, saya coba dekati, saya coba nawarin gitu. Oh alasan mereka, saya masih ada berobat di sini, masih ada obat nanti lah ya. Ujung-ujung saya dengar
potong 2 jari. Ya, Saya nawarin lagi, coba-coba lah aja kalau memang tidak ada kesembuhan. betul. Masih tidak mau, ujung-ujung keluar, dia berobat keluar, ujung-ujung potong. Ya udah, Ya, kita nggak bisa. nah itu yang kita itu tidak terkasih lagi. Nah itu yang saya bilang Pak. Makanya satu, kita harus lebih banyak prospek daripada jualan. Bukan kesana nawan-nawanin sekarang. Atau Bapak maaf ya, dia nggak peduli Bapak, tapi maaf di belakangnya dia mau orang. Mungkin nggak? Itu yang saya tanya. Mungkin nggak? Gimana? Mungkin. Maksudnya saya sakit, kayak tadi Bapak cerita. Bapak tawarin saya, ala jualan, angin lah, testimoni lah. Saya tetap nggak beli sama Bapak, tapi saya beli sama orang lain. Mungkin? Mungkin. Nah oke. Makanya sistem gaya penawaran atau gaya jualan itu sangat lemah. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Itu Bapak cuma seperti gini, oh dia diabetes, dia udah berobat, oh saya udah produk bagus nih. Dia Jepang bisa paten gini, masuk gini, ini ada testimoni. Kalian mainnya gini, ini sangat lemah untuk bikin orang beli. Itu loh maksud saya Pak. Jadi belum tentu dia tolak kita, artinya juga nolak kita. Mungkin aja dia beli, mungkin. Makanya saya tanya, mungkin nggak dia bisa beli sama orang? Mungkin aja, tapi kita yang ditolak, ngerti ya? Makanya nggak bisa juga kita egois. Maksudnya gini loh, oh Bapak kan udah putus asa, Bapak kan sakit, saya tawarin, Bapak harus beli sama saya. Nah itu yang nggak bisa. Nah tapi kalau Bapak pelan-pelan, Bapak dengar tadi ngomongnya, Bapak prospeknya, Bapak akan lebih kuat. Bisa kemungkinan beli sama saya, karena saya yang ngetem dia, saya yang takut-takutin dia, saya yang lembut, lemah lembut, tergantung tiap orang. Ada yang harus dikerasin, ada yang kita harus lembutin, dan gamenya itu beda banget. Makanya teman-teman, kalian nggak bisa bilang, maaf, kayak Bapak bilang gini, saya udah lakuin gini, nggak mungkin. Ngerti nggak teman-teman? Karena kalau kalian baru denger video hari ini, nanti kita ketemu lagi, baru gamenya pasti beda. Ada orang Pak yang harus dilembut-lembutin, ada orang yang harus dikeras-kerasin, ada tuh Pak. Oh, ngerti ya teman-teman ya? Bapak terlalu kayak gini, nggak cocok lapas. Nah itulah prospek. Ngerti ya? Dan nggak bisa juga pakai kacamata bahwa saya ngincer dia sakit lalu kenapa dia nggak closing? Kan saya udah lakukan. Contoh kayak gitu ya? Nggak, itu nggak bisa. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak bisa tuh Pak. Jadi apa yang Bapak harus pikirin sekarang? Next, satu, kembali ke prospek, ngobrol, kuasai. Nggak usah ada tendensi menjual. Masuk nomor 2, Bapak pancing, dia gigit, gali. Bapak closing. Andai kata tetap nggak closing, nggak apa-apa. Ngerti ya teman-teman? Tapi langkah Bapak udah benar. Yang kita repot apa? Langkah salah, tapi closing Pak. Karena langkah salah closing, dia nggak bisa turunin ke downline. Karena kalau di kami, rezeki tetap Allah yang atur. Saya kanan benar, belum tentu closing, salah closing. Ini buktinya lahirnya timpolnya anak hari. Ini kesalahan kok. Bukan dari kebenaran. Closing kok. Tapi bertumbuhnya susah. Ngerti ya teman-teman ya? Karena duplikasi salah, panjang. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi nggak apa-apa. Inilah datang buat dibenerin. Step 1. Bapak bisa, Bapak orangnya dominan. Makanya tadi Bapak dominan, saya sengaja keras lagi, bukan saya apa. Saya tahu untuk tundukin orang dominan, saya harus lebih dominan. Lihat tadi, Bapak orang dominan, kayak saya Bapak. Jadi untuk tundukin Bapak, saya harus lebih dominan. Nah itu gamenya, karena saya orang yang nggak bisa dikuasai. Ngerti ya teman-teman ya? Nah itu contoh. Ada yang harus lembut, saya akan lebih lembut dari orang itu lagi. Nah itulah prospek. Ngerti ya teman-teman? Kita nggak bisa pakai baju kita harus pakai baju dia. Ada yang lembut, saya akan lebih lembut lagi. Saya ketemu Pak Ustadz, saya akan lebih Assalamualaikum, nyebutnya Insya Allah, jadi Bismillah, jadi kayak gitu. Kita ngikut orang Pak. Nah kita nggak bisa ngikut, ngerti ya? Nah waktu tadi Bapak nanya, Bapak mau kuasain saya akan naik sampai tembok, sampai atap jebol kalau bisa. Saya nggak bisa dikuasai. Itu bagian dari prospek, ngerti? Itu program saya tuh Pak. Makanya saya mau prospek nggak bisa. Tadi saya udah bilang juga, kita akan berhenti. Waktu kita tahu nggak bisa masuk, saya udah bilang kan, kita akan berhenti, nggak bisa prospek. Saya akan lepas. Nah itu Bapak harus peka jadinya. Ya kalau Bapak sistem dagang nawarin kayak tadi, Bapak akan fokus jelasin testimoninya, manfaatnya, udah sama. Dan lepas itu. Ya nggak apa-apa. Kan kita datang hari ini mau benerin. Maksudnya kan supaya membuat itu lebih yakin itu. Enggak, jawabannya adalah enggak.
Enggak, yang kedua sana dulu. Udah janji. Janji harus ditepati. Ya, sudah bagus. 3, nah ini ke 4. Nantinya Pak, kalau boleh. Ya, ide Pak Eko. Nah, tadi kan kalau prospek itu kan minimal 1-2 orang. Kalau strategi Pareto gimana? Kan kalau minimal 10 yang aktif 2 atau ya. Ya, Pareto itu 80-20. Iya. Yang jual mobil, tuh teman-teman. Itu yang buat hukum. Masalahnya itu Pareto. Kita Nicholas Kambisela, apa siapa namanya? Ali Usman. Kita bukan Pareto. Nggak akan terjadi 80-20. Nggak akan terjadi. Bapak Usman akan ketemu 100 baru ketemu 2. Ngerti ya? Hukum Pareto tuh bagi saya udah old school ketinggalan. Karena itu Pareto. Amerika Pak, udah kuliah, udah bener. Bapak kuliahnya popular marketing. Kita bukan. Kita nggak bisa ketemu 10 dapat 2. Nggak mungkin, pasti dong. Saya udah tes angkanya. Karena saya ngomong gini, saya udah tes. Kayak ninja saya itu 40-1 udah hebat. 40 orang yang di prospek, closing 1 udah hebat. Makanya nggak bisa Pareto, mungkin Pareto si Papa Toretto ini bisa 80-20, kita Pareto kali, kita nggak dapat 41 udah bagus. Itu saya udah tes valid. Husnia namanya, Google itu 45-1. Herti Sitorus 20-1. Herti yang spesial kasusnya. Susah. Herti aja pakai Pareto. Saya tantang dia orang yang di lapangan saya di sini 10 dapat 1. Mungkin. Ada Pareto. Biasa orang lapangan nggak ada Pareto. Itu teori ke Pareto. Leader zaman muda saya ngomong Pareto. Hari ini Pareto nggak ada Pareto. Nggak terjadi. Siapa? Prospek 10 2 masuk. Siapa? Nggak ada. Kalau ninja saya tahu betul angkanya. Husnia 45-1. Erwin Firdaus 48-1. Samsung Mandekin 52-1. Itu fakta. Pareto itu yang 80%, 20%. Prospek 20% masuk. Nggak ada itu Pareto. Kita kayak hari ini Pareto. Pareto udah berapa puluh tahun yang lalu. Udah nggak bisa. Mungkin hari ini Pareto juga udah tua kali udah gagal. Teorinya masih gitu. Ini beneran Pak. Saya tahu hukum Pareto nggak berlaku. 40-1 ya bagus. Lumayan 40-1. Satu closing paling rendah 300.000, paling tinggi 3,3 juta. Oke nggak? Oke dong. Pak ada di lapangan. Kalau nggak di sini ada coba ngomong. 10 2 closing. Siapa? Itu saya betul ngomong. Kalau yang lain kan teorinya jago kan. Pareto. 41. Standar tuh. Kalau prospek lebih nggak pakai kayak gituan, lebih kayak kedekatan. Paling penting di prospek 1 menguasainya, sama nomor 3 closing. Menekan dikitnya itu yang paling penting. Masukin ketakutan yang ngerti ya. Contoh saya kenal Bujung nih. Saya tahu banget dia sayang banget sama laki gue. Ngerti ya? Nah saya tekannya mungkin kalimatnya kayak gitu. Jung, gue mau tanya dulu. Maaf ya, lu jika lu gak ada. Nah itu paling gitu. Itu dulu yang mau tanya. Apa lu mati-matian tetap berjuang dia bisa sendiri. Mungkin kalimat closingnya main sama, ngerti gak? Atau dia lebih kemananya. Biasanya tekannya ke arah sana aja. Mau jawab? Iya, cukup luar biasa jawabannya. Oke. Cuman satu lagi kan ini, itu juga pernah dilakukan beberapa tahun juga dengan 21 di M driver kan. Cuman kalau di bencana global ini kan mutabel itu yang banyak Pak. Artinya apa kelemahannya itu? EP-nya Pak, marketing plan-nya. Apa? Maaf? Marketing plan di situ. Sebanyak mutabel kita tekun itu kadang-kadang itu di mutabel apa MP-nya dan itu sponsornya. Plan-nya itu mutabel dulu gitu. Saya nggak jelas kok. Ya, pertanyaannya begini. Mutu development marketing di bencana ini yang jatuh duluan itu upline-nya dan juga dolennya. Kenapa? MP-nya kurang transparan dan dibatasi tidak. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi ketika ini mungkin naik pertanyaan ya, nanti lah saya jelas itu mungkin saja. Sumpah saya nggak paham. Coba kalau kita jelasin coba deh. Ya, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Mungkin ini dilain pertanyaan sebagai seorang produk. Coba lu wakilin kan?
Jadi menurut Pak Ali kalau di bisnis jaringan itu banyak upline yang dulu tanpa berita domain juga banyak berhenti tiba-tiba. Jadi beliau mau bertanya marketing plan NFT itu biar apa supaya member itu bisa bertahan. Oke. Kali ini bener kali ya. Nah itu saya jelasin. Ternyata mau salah paham juga. Nggak, saya jelasin ya teman-teman ya. Satu, alasan orang leader keluar bolak-balik MLM. Nah itu saya kasih tahu dulu. Karena orang yang masuk di MLM ini leader zaman muda ini, mereka nggak punya kemampuan Pak. Dia selalu mau ikut MLM titik pertama pun. Kemampuannya nggak punya. Dia anggap yang menentuin dia sukses adalah posisi, bukan actionnya. Nah, gitu ya. Jadi dia selamanya di sini mungkin dia biasa-biasa aja, baru berkarir. Besok ada yang nawarin titik paling atas, ngerti ya? Nah, dia tergoda. Nggak sukses juga ternyata. Nanti dia coba lagi. Jadi dia anggap sukses itu hoki-hokian, untung-untungan. Siapa tahu bisa, siapa tahu enggak. Sedangkan di kami orang kerja, nggak ada keuntungan itu dibuat dari kerja keras. Ngerti ya? Sukses itu adalah kesempatan bertemu persiapan. Kita udah ketemu, udah siap, lalu dapat kesempatan. Nah itulah sukses. Sedangkan di mata leader-leader kato itu, yang zaman dulu itu, yang main MLM 10 kalinya nggak sukses juga. Otaknya adalah yang bikin sukses adalah posisi. Makanya dia cepat gonta ganti. Lalu dia ajak lagi orang yang lebih bodoh dari dia, mau percaya sama dia. Itu kan paling bodoh. Kita mau ikut nih, tapi dia nggak pernah sukses. Udah bodoh kita ikut dia. Masuk akal? Iya dong. Nah, jadi jaringannya gitu-gitu aja. Nah, marketing plan AFC. Satu, kami nggak ada tutup poin. Bapak memang Pak? Di AFC betul? Baru. Bapak nggak berhasil bikin omset apapun, Bapak nggak ada bayar apapun. Di AFC. Nggak wajib beli produk apapun di AFC. Nah, saya tanya Bapak kalau itu, oke nggak? Kalau Bapak nggak berhasil bikin orang masuk, Bapak nggak keluar duit 1 perak pun di AFC. Oke nggak? Oke. MLM lain nggak oke. MLM lain semua rata-rata ada tutup. Itu nomor 1. 2, bonus kita harian. Semua member AFC hari ini butuh duit 3 juta. Kalian udah ngerti dapat duit 3 juta gimana? Bukan hutang, udah cari paket atau bikin orang upgrade paket atau untuk orang merugi, terserah kalian deh. Jadi hari ini kalian tahu, kalau gua butuh duit, gua nggak minjol, nggak ngutang sama teman, udah gua bisa kerja. Malam ini juga dapat. Oke nggak? Oke kan? Oke. Yang ketiga, jangan marketing plan kayak si Bapak nggak boleh nanya gitu. Karena marketing plan semua MLM yang Bapak tanya akan juga alasannya bagus-bagus juga. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi Bapak harus bayangin, perusahaan ini jual satu paket 3,750. Oke? Kalau produknya jelek, masih hidup nggak sampai tahun ke-8? Tidak. Menurut teman-teman aja, kan mahal, betul? Kalau dia jelek, masih hidup nggak sampai tahun ke-8? Nggak mungkin Pak MLM rata-rata mati usia 3 tahun. Bapak lacak aja satu Pontianak nih. Di sini kan MLM terkena MLM obat tua, feedback gitu-gitu. Nggak ada yang panjang tuh Pak. 3 tahun mati, 3 tahun mati. Kami ini tahun ke-8. Oke lah. Masih bikin acara, mau sepi atau rame masih konsisten. Nggak ada yang mau cepat kaya di sini Pak. Bapak juga kalau mau masuk sini mau antar cepat kaya, ini nggak usah. Butuh 2 dan 3 tahun. Di sini. Kejar-kejar. Jual produk, latih tim, dapat komisi, simple. Nggak ada kaya-kaya cepat nggak ada. Tapi panjang pasti ada. AFC ini go public di Jepang 54 tahun. 56 di Jepang aslinya sebelum go public 220 tahun. Jadi produk ini kita bukan produk MLM, distribusinya aja. Di Jepang AFC bukan MLM. Kalau yang lain MLM. Bapak sebut apa? Vimek, MLM itu, MW, MLM itu. Kami bukan, kami farmasi. Makanya saya tanya teman-teman, di Indonesia aja, mungkin nggak sekelas Indonesia aja,
perusahaan farmasinya membuat produk yang nggak jelas, nggak ada fungsinya? Mungkin nggak? Nggak mungkin, apalagi di Jepang. Masuk akal kan? Jadi saya nggak usah hebat-hebatin IFC lah, yang masuk akal aja. Kalau farmasi kelas Indonesia aja tidak mungkin dong membuat sebuah produk tanpa ada fungsi. Buat aja iseng, ekstrak pisang, ekstrak manggis, buat aja iseng. Nggak mungkin, apalagi yang di Jepang. Udah itu aja Pak. Terus produk ini kalau nggak bekerja, orang beli sekali tidak akan beli yang kedua. Anda setuju? Udah ngeluarin 3,7, minum nggak ada apa-apa, nggak akan beli dong yang kedua. Anda setuju? Nah, oke. Jadi sekarang Bapak ada di sebuah bisnis yang produknya memang mahal, tapi jalan. Bagi saya mahal itu beli produk 300.000 nggak ada manfaat, itu yang mahal Pak. Kalau 8 juta pun ada manfaat, nggak mahal tuh. Anda setuju nggak sih sama ini? Setuju ya? Memang harganya harus segitu. 1 kilo daging sapi di Pontianak berapa? 140. 140. Kalau saya jual 1 kilo daging sapi 15.000, Anda kan percaya nggak tuh sapi? Ya udah satu. Produk ini memang harganya segini Pak. Memang segini, boleh apain? Oke? Jadi kami nggak usah ngomong cerita lagi. Kalau Bapak mau lihat penjualan sales, ada di rekor itu. Semuanya. Kemarin dikasih objek produk terlaku se-Indonesia untuk objek. Ini sudah kasih kemarin 9 hari 63.000 box. Berapa kali itu 63.000 box kali 1950 berapa? 100 berapa? Nah itu 9 hari Pak. Jadi nggak ngomong aja, nah lihat data aja. Tuh kelinci itu kan pakai data. Saya nggak mungkin rekomunikasi tanpa data kan? Gitu. Jadi IFC mungkin ada yang lebih baik dari IFC. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi saya cerita bahwa kalian ada di sebuah bisnis yang produknya terbukti selama 8 tahun ini cukup baik. Bisnisnya kalau kalian nggak berhasil jual, tidak ada kerugian. Dan itu aja. Oke nggak? Oke. Nah udah, itu aja. Nah teman-teman yang pebisnis, udah punya bisnis, anggap aja ini bisnis kedua. Udah punya bisnis, anggap aja punya bisnis ketiga. Semua bisnis mau buka cabang nggak? Ya udah ini anggap kayak gitu aja. Udah selesai. Soalnya kalian nggak aktif pun, titiknya ada kok. Nggak keluarin duit, nggak ada maintenance, sewa hukum nggak ada. Nggak ada alasan IFC mati, nggak ada. Kalian nggak bayar apa-apa. Hari ini kalian masuk, 5 tahun pasif, tahun ke-6 baru mau aktif. Kalian cerita dapat duit, langsung dapat, udah selesai. Nggak ada expired, nggak ada hilang. Jadi nggak ada yang maksa di sini. Mau ya udah ya, mau ya udah. Kita belajar ayo belajar, mau ya udah. Terus Bapak lihat lah kita MLM-nya beda, nggak teriak-teriakan, nggak ada diklat-diklat nggak jelas, nah itu biasa. Biasa banget kita sekarang. Nggak ada bercuci otak orang, nggak mau masuk ya udah, mau keluar juga ya udah, nggak ada yang cegah lah begitu. Oke? Next yang Bapak dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko, izin Pak, saya tertarik dengan pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa orang kaya tidak akan membeli orang miskin. Artinya Tapi itu walaupun kasar eksplisit aja ya Pak. Iya. Jadi Pak, saya cerita sedikit Pak, pengalaman bahwa kesukaan saya bersyukur gabung di IFC ini, kemudian berada di leader yang tepat, boleh katakan leader tepat. Siapa leader Bapak? Peduli di depan Pak. Orang yang peduli dan orang yang memberikan dedikasi Pak. Nah, cuman Pak, saya berpikir bahwa beliau berjasa sekali, namun saya tidak mesti harus bergantung. Jadi saya mesti bisa belajar. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar sendiri, mulai dari SP yang rendah, SP yang setara, akhirnya mencoba untuk closing proses. SP itu yang potensial Pak. Oke. Ya, saya jadi Pak, alhamdulillah dari situ saya belajar untuk berusaha untuk mencoba prospek sendiri. Dengan cara ya dikombinasi. Bagus.
Yang kedua nih Pak. Loh, ada yang kedua? Yang pertama apa ini Pak? Yang pertama ini Pak. Jadi bagaimana nih saya minta tolong tipsnya Bapak bagaimana ketika pengalaman pribadi itu kita aplikasikan kepada SP yang tertinggi Pak. Misalkan contoh kita Level up. Otoritas, ya prioritas misalkan, mohon maaf nih mungkin dokter karena mungkin pasiennya ada yang sembuh. Oke. Mohon izin Pak. Itu aja. Oh itu aja. Oke, saya mau kasih tahu dulu ya. Prospek dokter itu kalau kita orang biasa sebisa mungkin agak dihindari. Karena dokter itu satu-satunya orang pintar di Indonesia yang kita tahu. Jadi kalau ditanya orang pintar ya dokter, gitu ya. Nah orang biasa kayak kita, apalagi teknik prospeknya lemah, itu kalau kita ke dokter satu kalimat aja langsung berantakan semua. Contoh, kita mau ajarin dokter soal produk kesehatan, sama kok benar? Salah, udah pasti di sekolah, disiramin gitu tuh, nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, bisnis ini nggak boleh kalian kotak-kotakin orang. Saya punya samurai tukang bakso, Herti Bushido seorang petani. Nggak boleh kotakin orang Pak. Justru kita ada di bisnis ini karena kita dikotakin orang. Kotak-kotakin orang tuh ada dosa, ngerti ya? Ah ini kayaknya bupati ini, nanti dia buat kenalannya banyak, ngerti ya? Itu biasanya nggak akan terjadi. Bagi saya semua orang punya potensial yang sama. Satu, kalau saya baru awal, saya akan fokus dulu cari orang yang sakit. Itu selalu nomor satu. Setelah saya sudah menghasilkan duit, 1 bulan mungkin 3 kali UMR di sini, baru saya mulai ngomongin bisnis. Buat ambil teman-teman saya mungkin hidup lagi sulit, ngerti ya? Kita kan nggak bisa ngomong orang hari ini kasih duit dulu, setuju? Sekarang kita jadi bagian dari sini deh cari duit sama-sama. Gua tahu lagi susah, gua tahu sekarang pengangguran, gua tahu nggak ada harapan baik. Gua lagi ikut bisnis sama farmasi Jepang, sekarang lumayan alhamdulillah hasilnya kurang lebih 5-6 juta. Yang gua mau tanya sama lu mau bangkit? Kalau mau bangkit, lu gak usah pikirin modal bisnisnya, gue yang usahain, sama-sama kan? Tapi lu harus bangkit, kita kerja sama-sama. Kalau lu mau bangkit, kalau kita cari solusi, kalau enggak, gua baru. Nah itu bisa ngomong ngajak bisnis, tapi bukan pakai duit-duitan, ngerti ya? Mengiming-imingi kesuksesan, nggak ada kayak gitu. Gue lo tau gue gak bisa jualan, tapi gue mau gak mau gue lagi utang pinjol, makanya gue jalanin ini. Gue gak bisa jualan, gue gak apa-apa, tapi gue gak ada pilihan masuk ke sini. Sekarang waktu gue jalanin lumayan, dapat 3-4 juta. Tak modal. Kalau lo mau jalannya, gue bantuin gimana caranya kita. Lo jadi member apa modal, tapi harus jalan. Kalau enggak, jangan deh. Kalau lo mau, kita usahain sama-sama. Gue cari solusi. Bisa juga ngomong berbagai tipe bisa tuh Pak. Itu namanya di closingnya ngerti ya. Cuma masalahnya jangan kotak-kotakin orang. Dokter atau tukang bakso pun kalau saya prospek, saya akan sikapnya sama hormat, sama baik. Justru kita tahu dunia ini kejam banget Pak. Lihat orang pakai duit-duit, tapi itu yang tadi saya bilang, orang miskin nggak akan dilihat sama orang kaya. Nggak usah orang kaya pada kita, mama kandung aja lihat anak miskin, anak kaya udah beda sikap Pak. Mama kandung tuh Pak, mertua apalagi. Nanti ya teman-teman ya, kalian mantu miskin, udah lu selesai, datang ke rumah disangka mau minjem duit. Ngerti ya, mantu kaya, nggak datang pun makanan dikirim. Nah itu maksud saya, karena kita benci di kotak-kotakin, kita juga jangan kotak-kotakin juga, kita udah sulit kotakin orang. Iya Pak. Jadi kita sama aja semuanya Pak. Tukang bakso bisa jadi di AFC. Pemulung bisa jadi Pak. Bapak kalau lihat sosmed saya, orang-orang yang sukses di AFC, langit dan bumi kebalik. Saya punya bupati Pak di sini. Di AFC itu banyak bupati, jenderal, dan ada satu Pak samurai. Terus saya kasih tahu Pak, saya 14 Bushido, cuma 2 yang dokter. Ya saya nggak bilang dokter bagus. Cuma kalau kita mau prospek dokter, make sure persiapannya bagus. Ngerti ya? Kita minimum produk yang udah jelas, hasil juga udah ada hasil Pak. Ngerti ya? Jangan kita datang buta-buta, waduh, kita yang disiramin Pak, kita yang diguyur. Jadi bagi saya datang ke orang kayak skala-skala prioritas itu, make sure persiapannya udah bagus. Cuma kalau saya ditanya, bagi saya semua orang skala prioritas bagi saya. Karena kita nggak tahu hari orang besok jadi apa Pak. Saifuddin dari sopir taksi Pak, gembel, hitam, gendut.
Bukan deh, yang masuk berita Saifuddin sopir taksi IC. Nggak akan ada satu pun orang lihat dia bisa jadi orang. Coba Anda bayangin kalau saya mulai kontakin orang, ini mah nggak jadi apa-apa. Kacau Pak dunia ini Pak. Justru kalau kita nggak kebayang. Kalian tahu member IC yang paling tinggi namanya siapa? Ayo, member IC yang paling tinggi kamu lagi siapa? Memang nggak terkenal. Siapa? Budi Damin, nggak terkenal. Budi Damin emang ada potongan Pak jadi orang sukses. Bahkan ada orangnya. Nggak ada potongan. Jadi kalau berdasarkan apa nih skala prioritasnya? Berdasarkan subjektivitas, buruk. Ada setuju nggak? Kalau berdasarkan patokan skala prioritas orang berdasarkan subjektivitas kita, yang nggak sukses juga, udah pasti buruk dong. Kan kacamata kita udah pasti salah. Jangan dipakai. Kecuali dokter simpan di belakangnya. Waktu kita udah buktiin produk itu, ngerti ya? Produk ini kalau ditanya jelasinnya dengan baik, sopan, nggak menggurui. Lalu bapak udah siap, baru boleh ke dokter. Karena itu anak dia tuh nih kayak dokter Widi, semua coba orang ngasal-ngasal datang ke dia, telan bulat Pak. Dia dokter kok, ikramasin kita ngerti ya. Lu jangan sok tahu ya, wah habis kita apa, bukan harap closing malah putus asa. Ya, nah, jadi semua orang sama. Cuma kalau dokter saya rasa kalian prospeknya lebih siap aja. Salah kita jadi putus asa Pak. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya anggap ini pertanyaan terakhir, kita tutup dulu. Nanti kalau mau di mana, kalian mau nanya silakan. Tapi resminya tutup kasihan. Ada yang udah mau pulang, anaknya udah nunggu, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Niko penjelasan yang luar biasa. Ada satu pertanyaan saya. Apabila saya kan sudah rugi ini. Suaranya keras Pak. Oke. Sebenarnya saya udah rugi sekarang kan baru masuk. Jadi seandainya ada rezeki kita ada bisa tambah 4 produk lagi, 4 kotak lagi, berarti kan bisa di safir ya. Itu mohon arahannya atau sarannya, apakah dari trik bisnisnya itu, apakah saya langkahnya itu membuat satu firing lagi untuk istri saya atau kakak itu, ataukah saya safir sendiri? Oke, pertanyaan teknis. Kalau saya bikin 3 titik dulu habis semuanya. 3 titik dulu habis semuanya. Baru setelah itu baru titik pertamanya di akhir berkala. 2 titik ini harus dikunci dulu. Jadi Bapak titik pertama hobi, 2 titik ini yang paling penting Pak. Karena seluruh pertumbuhan tim di bawah itu akan narik ke 2 ini dulu sebelum ke titik Bapak. Maka kalau saya jadi Bapak kan ada 1 paket lagi, buka titik kedua hobi. Ada 1 paket lagi, buka ke titik ketiga hobi. Lalu Bapak fokus naikin di atas. Terima kasih. Oke. Sip teman-teman, terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang baik di saya. Tapi saya mau kasih tahu dulu, teman-teman, saya ini umur 22 tahun udah rewel. Saya anak pembantu rumah tangga, nggak bisa kuliah. Saya akhirnya kuliah S1 S2 setelah saya udah kerja di MLM, maksudnya udah jadi orang. Hidup saya di lapangan aja, ada pembantu rumah tangga, nggak ada yang mandat saya bisa jadi orang. Nggak ada di dunia. Di saudara saya tidak ada yang pernah pikir saya jadi orang. Saya masuk di MLM karena nggak ada pilihan. Itu yang saya mau ngomong dulu. MLM ini bukan tempat yang indah. Banyak hasilin duit, banyak. Kita ada di sini kenapa? Mau kerja gajinya kekecilan, mau bisnis kita nggak ada modal. Maka kita ada di dunia ini. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya saya selalu bilang pelacur pun nggak mau jadi pelacur. Tukang ojek juga nggak mau jadi tukang ojek, betul nggak sih? Tapi nggak ada pilihan. Kalian nggak boleh juga menilai orang yang jual diri, oh dia pasti nggak ada pilihan juga. Hidup tiap orang beda-beda. Sama juga kita ada di dunia ini, nggak ada pilihan juga. Kalau ada pilihan, mending nggak usah di sini, betul ya? Siapa sih bilang bisnis MLM keren? Enggak, saya sepakat namanya buruk, tapi nggak semua buruk. Nah kita lagi berusaha menjadi sebuah MLM yang tidak buruk. Inilah itu satu. Ngerti ya? Nah saya MLM 22 tahun, 29 tahun ini dapat kesempatan kerjasama sama Pak Emas, Pak Mek, perusahaan Jepang itu sampai jadi hari ini. Nah marketing plan kita hari ini yang desain saya, makanya mestinya bagus. Karena yang desain anak gembel. Ngerti apa ya? Yang benci tutup poin, wajib A, wajib B, bayar biaya ini. Kami pakai nggak ada semua.
Mau upgrade, kapan aja bisa upgrade. Kalian beli mobil hari ini, nggak harus satu paket loh. Cuma ada duit satu box bisa upgrade. Selamanya Pak. Nggak ada yang angus, nggak ada yang zolim, nggak ada. Ini bisnis akadnya resmi banget, sah di depan. Harga segini, jual satu paket dapat segini. Barang kalah, udah jelas. Ini bisnis ini. Pelan-pelan aja, gak usah stres lihat orang, ini sukses cepat, kita yang stres. Gak apa-apa, bisnis ini panjang-panjangan, bukan cepet-cepetan. Ngerti ya teman-teman ya? Belajar di hari Senin, setiap hari Senin ada training dari kantor di online. Rabu ada LOP kayak kemarin, Sabtu ada semua dokter di Indonesia, semua yang spesialis atau dengan spesialis masing-masing, bawain IC tiap Sabtu jam 3 sore, Zoom. Semua dokter beda-beda mukanya, ada kandungan, bedah, jantung, onkologi, dia bawa sesuai masing-masing. Jadi teman-teman mau nanya kesehatan lebih detail ke pakarnya aja. IC berbikin kayak gitu. Nah saya yang kelilingnya dari Aceh ke Papua, jawab masalah kalian, bantuin LOP kalian. Kalau ada masalah kasih tahu saya apa. Oh di Pontianak ada yang kayak gini, dia kasih tahu saya. Makanya mulut saya nggak bagus bahasanya. Saya orang lapangan, nggak biasa lama lembut, nggak suka jilat-jilatan, ayat A, B, A, B. Saya hidup 1 tahun, 300 hari keliling Indonesia. Jadi bahasa saya nggak patut lah. Makanya saya bilang saya nggak cocok jadi manajemen, saya cocoknya jadi satpam AFC. Bahasanya nggak bagus, tapi bukan basa-basi gitu loh, apa adanya aja. Nanti ya teman-teman, jadi saya mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin nggak baik, kasar mungkin, cuma niatnya baik. Nanti ya teman-teman ya, terima kasih udah datang ke Indio Pontianak ini, mudah-mudahan cara main kalian berubah. Jadi besok cara main Indigo-nya kalian ingat satu, bagaimana cara menguasai percakapan? 2, kalau dia gigit kita kan? Kalau udah dapat feeling putus asa, udah konflik kita 3. Gitu ya teman-teman, simpel. Lakuin dulu, baru ajarin tim. Jangan kalau ajarin tim dulu, lakuin dulu. Oh iya benar. Tekan di closing itu, tekan ke titik putus asa dia. Mudah-mudahan semua sukses. Amin. Terima kasih. Jadi tangan yang meriah buat Bapak Niko Ramsitela. Oke teman-teman semuanya, demikianlah singkat, jelas, padat, dan poinnya sudah jelas sekali. Siapa yang hari ini merasa banyak belajar dan dapat informasi baru? Oke, luar biasa ya, tepuk tangan sekali untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Niko, beliau setelah ini besok lanjut lagi penerbangan ke Kota Roco selanjutnya ke Banjarmasin bersama dengan para top leader dan Ninja Elite. Kita doakan semoga beliau dan para tim yang mengikuti diberikan kelancaran, kemudahan selalu selama sampai tujuan kemanapun berada dan membimbing Tuhan dimanapun berada. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat berjuang. Jangan lupa ya kan, hati-hati, jangan sampai kita melakukan pelanggaran dan jaga kode etik di bisnis ini. Jangan melakukan undercutting, menjual produk di bawah harga resmi Rp1 pun dengan alasan apapun. Jangan menjual di marketplace, online, Tokopedia dan sebagainya kecuali di sosmed pribadi kita. Oke teman-teman ya, salam sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa di event AFC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam konnichiwa. Oke. Yang belum dapat next box nanti bisa dibagi di belakang sama teman-teman. Oh ya. Yang mau foto dengan Pak Niko boleh. Yang kemarin mungkin LP 24 ya. Abang kita ngomong bisa foto bareng beliau. Yang mau nanya-nanya santai tunggu. Setelah ini mungkin Pak Niko bisa sharing sama kita santai juga. Silakan. Ya, siapkan dulu HP-nya.